Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wenda Wahyu Kristianto, dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis di kampus STI PGRI Dewantara Jombang. Baik, saat ini kita masuk ke sesi yang keempat di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita akan membahas tentang pasar dan pemasaran. Ya, oke. Nah, terkait dengan pasar dan pemasaran, ada sedikit quotes ya, terkait, how to sell the product atau bagaimana menjual sebuah produk ya. Ini saya kutip dari, almarhum Pak Sutoyo Sukomiharjo, yaitu pendiri SSFM ya, Radio Suara Surabaya. Ya, jadi intinya jangan membuat produk yang dapat kamu buat, tapi buatlah produk yang dapat kamu jual. Nah, ini seperti itu. Jadi intinya, ketika kita membuat sebuah produk itu harus bisa terserap oleh pasar, ya. Jangan sampai kita membuat sebuah produk yang sangat bagus, yang sangat elegan, tapi pasar tidak mau menerima. Ya percuma, ya. Karena apa? Yang namanya hidup, sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu tergantung dari sebuah penjualan produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Ya, intinya seperti itu, ya. Tuh. Nah, sekarang, kita membahas tentang pasar dan pemasaran ya. Apa itu pasar dan apa itu pemasaran ya. Jadi ini adalah 2 kata yang hampir mirip tapi maknanya berbeda ya. Nah, kalau pasar ya, pasar itu adalah total permintaan baik berupa barang maupun jasa oleh, pembeli potensial ya, seperti itu ya. Jadi jumlah permintaan, ya itu namanya pasar. Jadi semisal, eee, pasarnya untuk misalkan, sayuran itu bagaimana? Kita lihat ya, permintaan sayuran misalkan di, Jawa Timur itu seberapa banyak, berapa ton per harinya misalnya seperti itu. Nah, itu yang namanya pasar. Nah, dari kebutuhan, pasar tadi kita bisa memenuhi yang, berapa persennya. Nah, itu target market-nya kita, jadi seperti itu. Ya, kemudian, untuk pemasaran ya atau marketing itu apa, ya, pemasaran ya mungkin kalau selama ini teman-teman, sedikit rancu ya, bahwa yang namanya pemasaran itu identik dengan menjual atau sales ya. Tapi sebenarnya pemasaran itu tidak hanya menjual atau sales ya, sales itu bagian dari marketing ya, sales itu atau penjualan itu bagian dari pemasaran itu sendiri. Ya jadi, pemasaran itu lebih kompleks lagi yaitu sebuah sistem yang keseluruhan ya, yang mengatur aktivitas bisnis untuk merencanakan, baik itu merencanakan bisnis, apa namanya, aktivitas bisnis, perencanaan harga, promosi ataupun distribusi, sehingga tujuannya adalah untuk memuaskan pelanggan, ya itu. Jadi the whole system ya, jadi, sistem yang keseluruhan ya. Jadi sales atau penjualan itu salah satu sistem yang ada di marketing, ya. Jadi mulai marketing itu mulai dari, awal yang merencanakan produk hingga, after sales service-nya itu dinamakan marketing, ya seperti itu. Jadi marketing itu pengertiannya luas, tidak hanya sebatas menjual produk, ya seperti itu. Nah, ini ya, kaitannya dengan, apa yang harus kita analisa di dalam sebuah, studi kelayakan bisnis ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan market analysis ya atau analisis pasar ya. Analisis pasar itu apa ya? Jadi kita harus mempertimbangkan ya. Jadi, eee, segmen mana yang kita tuju ya, kemudian berapa besar, market yang kita tuju ya, market size-nya ya, itu berapa besar. Kemudian market share-nya kita dari market size yang ada kita bisa memenuhi berapa persen, ya itu harus kita pertimbangkan juga. Kemudian, kelompok-kelompok mana yang ini, yang, memiliki konsumtif yang tinggi ya, spending group ya, kelompok-kelompok apa, misalkan, untuk sayuran ya, berarti ini yang misalkan kita jual sayuran ya kayak gitu berarti yang, spending group-nya ini adalah, mungkin kaitannya dengan rumah tangga ya, ataupun, dengan, restoran ya, seperti itu. Kemudian kompetitor juga harus kita pertimbangkan ya. Dari ini tadi ya, dari, market size yang ada, dari market yang ada itu kompetitornya ada berapa orang di situ. Nah, kita, gimana sih ya nggak menghadapi kompetitor tersebut ya. Kita bisa bersaing nggak dengan kompetitor tersebut ya. Kemudian, kompetisinya bagaimana? Ya, kompetisinya,
apakah ketat atau longgar atau bagaimana, ya itu harus kita perhatikan. Ya, dan yang terakhir adalah customer mix ya, intinya, dia itu, customer-nya itu orangnya macam-macam yang bagaimana yang membeli produk ya di market tersebut ya, seperti itu. Ya jadi intinya teman-teman sekali lagi seperti yang dijelaskan di awal tadi, jadi kita ketika menjual produk itu harus ada pasar yang menyerap ya. Tapi sebelum kita pasar itu makanya kita perlu menganalisa market tersebut, gimana persaingannya, kemudian ya ini tadi yang saya sampaikan tadi itu harus kita analisis terlebih dahulu. Ya sehingga kita bisa menentukan apakah produk kita bisa diterima pasar atau tidak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ya kaitannya dengan marketing mix ya. Kita sudah bicara pemasaran kalau sekarang ya. Jadi kalau zaman dulu marketing mix itu hanya 4P, tapi kalau sekarang sudah berkembang jadi 7P bahkan ada yang 8P ya, seperti itu. Nah, kita di sini kita akan membahas yang 7P ya, mulai dari produk ya. Produk ini terdiri dari features-nya ya, quality-nya, kualitasnya, kemudian branding, packaging, ya, service dan warranties ini ya kayak semacam garansi. Nah, garansi. Terus harga, ya, strateginya bagaimana, penentuan harganya bagaimana, kemudian barangkali ada allowance, ya, atau mungkin ini ya kayak semacam fee gitu ya, diskon atau mungkin payment terms atau bisa dicicil atau bagaimana ya. Kemudian place ya, tempat ini kaitannya dengan channel ya, channel distribusi ya. Terus kemudian market coverage ya, assortment atau pengaturan ini ya, pengaturan tata letaknya, lokasinya ya, kemudian inventory eh, apa namanya atau stok barang ya, kemudian transportasinya bagaimana. Promosi ya, itu di promotion mix ada 4 ya, sales promotion ya, dari promosi penjualan, iklan, public relation dan penjualan langsung atau direct marketing. Ya. Ada physical evidence, yaitu bukti fisik ya. Nah, jadi di sini mungkin ada dari fasilitas, kemudian desainnya, kemudian alat-alat penunjangnya, furniture dan lain-lain yang intinya mungkin ini katanya dengan toko. Ya, ini katanya dengan toko atau display toko. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya keenam ya, ada people atau orang ya katanya dengan rekrutmen, training orang-orang ini katanya dengan SDM yang kita punya ya, seragamnya, bagaimana handling komplainnya, kemudian berinteraksi dengan pelanggannya bagaimana itu kaitannya dengan people dan terakhir adalah proses ya bagaimana proses itu baik berupa jasa maupun barang itu disampaikan ke konsumen ya katanya dengan prosedur dan mekanisme serta ini ya flow activitiesnya ya seperti itu. Itu yang teman-teman perlu kaji katanya dengan marketing mix ya. Oke. Selanjutnya adalah marketing strategi ya. Jadi marketing strategi ada segmenting, targeting dan positioning ya. Nah, di segmentasi itu kita harus bisa mengidentifikasi ya, jadi basis segmen dan istilahnya yang ini ya, segmen-segmen masyarakat yang yang membeli produk kita itu siapa saja ya, entah itu segmennya untuk segmentasi itu bisa dibagi menjadi segmen demografis, segmen geografis dan segmen psikografis ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa membedakan nanti lah dari segmen yang membeli produk kita itu pasti ada yang namanya target segmen, yaitu segmen tertentu yang sangat menggemari produk kita. Nah, ini yang menjadi target market kita. Nah, itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga katanya dengan positioning, hal apa yang kita harus memposisikan produk kita, hal apa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing. Ya, ini seperti itu. Nah, itu kita memposisikan seperti apa di sini. Ya. Oke, seperti itu teman-teman katanya untuk kajian marketing strategi. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa sedikit yang saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa membaca bukunya Suryanto dan Suhatusnan di studi kelayakan bisnis. Ya, baik itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.